Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz, apa kabar malam ini? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana Kita di udah sana sehat? sehat, waras, alhamdulillah. Sejak 2 pekan terakhir, kejadian yang paling penting adalah anak sulungku sudah lulus, ya, dan minta doa Ustadz dan kawan-kawan agar penetapan untuk kehidupan berikutnya bisa lebih baik. Minta doanya para dokter, para alim, para penyabar, para orang-orang yang asik di sini. Ya, malam ini obrolannya asik banget sih. Ini emang benar-benar jadi apa ya? Buat saya sendiri memicu curiosity, memicu rasa penasaran. Mudah-mudahan udah pada baca ya obrolan malam ini. Kita akan ngomongin soal combro dan kenapa isinya combro itu seperti itu. Enggak, aku bercanda ya. Kita akan ngomongin soal logika, ya, logika. Jadi ceritanya gini Ustadz, ya, supaya memberikan background sedikit. Tempo hari sempat mendengar ada satu kajian yang kurang lebih, saya paham konteksnya sih, ya. Tapi ada satu kalimat yang tercetus, jangan menggunakan logika dalam beragama, gitu. Dan saya nggak bermaksud sok tahu ini benar atau salah, karena pasti kan ada konteks, ada kondisinya untuk supaya bisa lebih memahami. Tapi namanya juga anak yang baru belajar, murid yang baru belajar, makanya mengadukan ini kepada gurunya, yaitu Ustadz Ahmad. Dan salah satu hal yang paling menarik adalah kalau kita melihat asal kata logika, ya, ada yang tahu ya logika, kemarin udah sempat nulis, ada yang ingat nggak? Logika berasal dari bahasa Yunani, artinya logos, ya, atau consideration, pertimbangan. Jadi menurut saya walaupun orang Yunani yang memberi nama logika, tapi logika itu bukan produknya orang Yunani, bukan. Ya, orang Indonesia mempunyai logika yang seharusnya sama. Saya kasih ilustrasi yang dicetus oleh Einstein, Ustadz, waktu dia ditanya, apakah Tuhan ada? Dia fisikawan ya, dia bukan ahli agama, dia fisikawan. Dan yang menarik, Einstein itu bilang gini, kalau kau melihat ada jam di padang pasir, dan kemudian ada orang yang bertanya, ini jam siapa yang buat? Apakah mungkin kau bilang gini, emang dari dulunya kayak begitu, nggak ada yang buat? Itu kan nggak logis ya. Gitu. Jadi nggak logis. Sebagaimana kalau kita melihat di padang pasir yang sama ada bekas roda, kita nggak lihat mobilnya sih, tapi kita bisa mengatakan ada mobil yang baru lewat sini. Kenapa? Karena kita melihat bekasnya. Itu logika. Apakah saya di Arab, di Cina, di Amerika, logika itu sama. Dan menurut saya kaitan logika ini penting untuk bisa mendapatkan esensi dari kebenaran. Gitu. Kalau tidak menggunakan logika akan sangat sulit. Sebagai pengimbangnya, saya kasih contoh juga, Ustadz. Salah satu yang saya pahami bahwa memang logika itu penting, tapi punya keterbatasan. Orang Jerman zaman dulu itu meyakini bahwa yang namanya angin itu berasal dari gerakan pohon. Ya bisa jadi karena dia kurang jauh mainnya, makanya dia nggak melihat di tanah Arab itu nggak ada angin tapi pohonnya banyak. Gitu. Sehingga pada saat kemudian buat kawan-kawan kan kita mayoritas di sini ada Muslim ya, kalau kemudian wudhu dalam keadaan terdesak maka terpaksa gitu ya, maka kemudian apa istilahnya kuf ya, pada saat kita mau membasuh kita nggak mencopot sepatu, yang dibasuh itu bukan bagian bawahnya tapi bagian atasnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya kalau bicara soal logika kan yang kotor bawahnya, kenapa yang dibasuh atasnya? Tapi mungkin di sini ada hal-hal yang kita tidak pahami sehingga logika yang kita pahami itu nggak masuk. Nah, jadi sekarang malam ini tujuannya cuma ingin bertanya, ingin ngobrol sama Ustadz dan kawan-kawan, di mana peran logika dalam kita beragama, dalam kita beriman. Kurang lebih seperti itu sih Ustadz ya. Maaf jadi panjang sekali supaya ilustrasinya clear ya. Kawan-kawan kalau sudah ada pertanyaan nanti boleh ya, boleh langsung ikut gabung, langsung posting aja di kolom chat. Silakan Ustadz. Tadi cukup clear nggak ya pertanyaannya? Cukup panjang sih. Iya. Semoga jawabannya nggak cuman yes gitu atau no. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau langsung terus terang aja nih. Ya. Jadi
saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Iman kita, agama kita ini, itu ibarat sumber mata air. Sumber mata air itu ada di bawah tanah ini. Perlu ada yang mengeksplor, perlu ada yang menggali. Nah, logika kita, akal kita, itu alat untuk mengeksplor itu. Alat untuk menggali itu. Jadi, walau bagaimanapun, tetap yang mau kita cari adalah airnya. Airnya ya. Seperti kalau kemudian kita mau minum, yang mau kita cari itu adalah airnya. Mau kita mau menggunakan cangkir, mau menggunakan botol, yang penting adalah airnya. Nah, salah satu metodenya itu adalah bagaimana akal ini yang bisa mengeksplor itu. Lah, pertanyaannya Rene, akal ini yang kita gunakan ini, tadi di awal disebutkan, kita ini beragama dengan logika, atau kemudian logika kita, atau kita dibalik. Beragama dengan logika, atau berlogika dengan agama. Ini kan ada dua hal yang sepertinya berbeda gitu. Nah, kalimat supaya dijelaskan, dikontekskan itu gimana Ustaz? Apakah kita ini beragama dengan logika? Jadi kalau dibahasakan masuk dulu di logika baru saya bisa terima gitu, atau kita berlogika dalam beragama gitu? Betul, jadi kayak seolah-olah begini nih, seolah-olah bahwa semua ini yang ada harus nyampe dulu ke akal kita, baru kemudian kita kerjakan, tapi kita lupa bahwa setiap akal kita ini tergantung bagaimana makanan-makanannya, tergantung bagaimana asupannya. Tadi Rene bilang, ada orang yang kemudian asupan akalnya memahami bahwa angin itu cuma dapat geraknya dari pohon. Kasihan banget, emang mainnya cuma di situ. Kurang jauh gitu loh. Gambaran sederhananya kayak begini nih. Dulu kalau kemudian kita butuh sesuatu sama orang lain, atau kepada orang yang ingin kita berikan kabar, maka butuh waktu yang sangat lama kan. Kita ngasih tahu ke anak kita yang kemudian ada di seberang sana, lalu kemudian ada kabar bahwa orang tuanya sakit. Itu butuh proses yang sangat lama. Sehingga kemudian sekarang ditemukan ada alat yang canggih, yang saat itu akal kita, logika kita tidak sampai. Maka beragama dengan logika, kemudian kita dengan agama, muncul kalimat yang sering digunakan adalah ini tidak logis. Ini tidak masuk akal. Kalimat ini yang merusak, Rene. Ini yang bikin kita rusak. Kenapa? Karena kita yang pemahaman kita dapat, kita ambil, ternyata bukan menggunakan kalimat tidak, tapi menggunakan kalimat belum. Ini yang belum masuk ke kita. Karena apa? Karena keterbatasannya. Keterbatasan kita untuk mendapatkan informasi itu. Kayak sekarang, Rene mohon maaf ya, akal mana yang bisa menerima ada satu penyakit virus yang bukan satu kota, bukan satu negeri, tapi satu dunia. Siapa yang pernah berpikir bahwa kemudian akan terjadi pandemi itu? Dan akan seperti ini, ekonominya, gejolaknya, bahkan kehidupan sosial kita. Semua nggak ada yang nyangka, tapi ternyata terjadi gitu kan. Bahkan kalau kita ngelihat sebelum ini terjadi, mohon maaf Rene, ada yang berpikirnya sudah mulai liar ya. Film-film sudah mulai banyak muncul sebelum hal ini terjadi gitu ya. Nah, hal ini yang kemudian diambil. Jadi saya ingin pertama kali masuk adalah jangan menggunakan cepat-cepat kalimat tidak logis, karena sejatinya sangat terbuka kemungkinan belum logis gitu loh. Belum sampai akal kita ke sana. Bukan nggak masuk akal, tapi kemudian kita yang kemudian belum sampai. Sehingga ini terbuka banget. Sebab ini Rene, ketika kita mengeksplor air, lalu kemudian kita tidak menemukan air, bukan kita yang mengeksplornya salah. Mungkin kurang dalam menggalinya. Saya kasih contoh, kalau di rumah kita air mati, apa yang kita lakukan Rene? Kalau Rene agak di apartemen ya, agak susah ya. Gue ngasih ngomongnya sama Adia Puji deh. Kalau yang ngomong apartemen agak susah. Geng, kalau kita di rumah, tiba-tiba air mati, air kecil Pak Irwin. Kita akan manggil tukang ledeng, tukang air, akan kita apakan itu? Akan disuruh gali lagi kan? Lebih dalam lagi. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi, Rene. Cara berpikir kita
yang kemudian belum sampai karena kita belum dapat air itu. Tapi ketika digali lebih dalam, dapat. Baru masuk akal. Ini powerful sekali yang Ustadz bilang, sehingga untuk beriman itu atau beragama bukan saja tergantung pada akalnya, tapi apa saja yang dijadikan asupan akal tersebut. Sehingga kalimatnya bukan, tadi Ustadz bilang, ini penting ya guys ya, bukan yang merusak. Kita nggak dengan serta-merta mengatakan ini tidak logis, tapi ini belum logis. Kalau ini tidak logis itu artinya kita udah sampai pada konklusi, tidak lagi mau menerima data informasi baru. Kalau ini belum logis untuk saya saat ini, artinya ada dua kemungkinan, memang ini benar-benar tidak logis, atau bisa jadi kapasitas otak saya, asupan otak saya belum sesuai untuk mendapatkan kebenaran itu. Gitu ya Ustadz ya, kurang lebihnya. Betul nih. Atau bahasa sederhananya, logika itu adalah proses. Logika itu nalar. Jangan terjemahkan logika sebagai kesimpulan. Jangan kemudian kita ambil makna logika itu adalah finish. Bukan. Tapi ini fase-fase yang kemudian harus dijalani. Contoh-contoh. Maaf ya Rene, saya kasih contoh yang sangat sederhana biar mudah. Kita pahami tuntutannya begini. Oh, ternyata junjungan kita ngasih contoh. Kalau makan menggunakan 3 jari. Akal kita harus main nih. Logika kita harus berjalan. Kalau logika kita kemudian menjadi kesimpulan, kemudian mengatakan, oh berarti semua yang nggak pakai jari tidak sesuai dengan junjungan misalnya. Padahal kalau logika itu bermain, betul. Harusnya ada konteks, ya kan ya. Ada kemudian keadaan. Kenapa kemudian ada nasihat dari junjungan? Oh, ternyata logika kita menggali, setelah digali ditemukan. Walaupun secara teks narasinya, riwayat tersebut tidak menyebutkan, tetapi kita butuh nalar kita yang harus mengambil. Kalau punten, bahasa kita nyebutnya ada tafsir, kan gitu ya. Ada syarah. Oh, difahami. Oh, ternyata Mas Irwin, kenapa disuruhnya pakai 3 jari? Yang dimakan saat itu roti. Karena di sana biasa makannya roti. Kalau seandainya susah kita, ya Ustaz. bener, kalau kita sarapannya bubur ayam, nggak usah ngeyel tetap untuk mengatakan harus 3 jari. Itu nalar kita kan. Nah, sayangnya mereka yang kemudian harus duduk bareng sebenarnya, atau mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental, harusnya dapat yang kayak americano. Mereka ngedapetin bahwa, oh ini logikanya adalah kesimpulannya. Harusnya logikanya adalah bagaimana fase terus berpikir nalar. Dapatnya cakep Rene. Oh, bisa penyesuaian dengan keadaan. Ini berangkat ke keresahan yang selanjutnya Ustadz ya. Saya ingin menekankan sekali lagi dan minta ketegasan dari Ustadz. Kalau begitu, Islam itu agama yang diminta untuk menggunakan nalar logika sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran. Betul nggak itu kalau saya menggunakan statement itu? Betul. Dan harus saya tambahin lagi. Dan itu bukan satu-satunya alat. Bukan hanya satu-satunya anak tangga. Masih ada anak tangga itu lagi. Bukan satu-satunya anak tangga, tapi anak tangga yang harus dilewati, betul nggak? Atau bisa tidak menggunakan anak tangga itu sama sekali. Jadi mungkin nggak Ustaz? Logika tidak dibutuhkan sama sekali. Nggak mungkin Rene, nggak mungkin. Logika itu anak tangga pertama, karena setelahnya ada anak tangga yang bernama iman. Dan ada satu lagi anak tangga yang ketiga, yang kemudian akan dipakai, barulah yang disebut dengan al-yakin. Kita sebutnya keyakinan kita. Nah, akal ini akan tertata rapi kalau kemudian dinaikin terus tahapannya, prosesnya. Setelah kemudian ada akal, lalu kemudian ada kita punya iman. Karena ini akan sejalan nantinya. Baru melahirkan satu buah yang kita kenal dengan keyakinan itu, dengan yakin. Akal kita, contoh misalnya seperti ini, Rene. Kalau kita punya uang, banyak yang berpikir kalau seandainya kita ingin uang ini bertambah, uang ini nggak habis, ya ditabung misalnya. Tapi kemudian ada yang, oh kalau gitu
disedekahkan aja, berbagi sama orang lain. Ya nggak mungkin bertambah dong. Logika nih Rene, logika saja. Masa punya uang 100.000, diambil 50.000, masa akan bertambah? Logikanya gimana? Nah, perlu ada satu lagi. Ada kemudian iman. Apa sebabnya? Karena ketika kita memberi kepada orang lain, maka nanti secara logika orang tersebut akan kemudian ikut berbagi juga kepada orang lain yang nanti circle-nya putarannya nyampe lagi ke kita. Itu kalau mau dicari. Nah, cuma kalau tidak dibarengi dengan anak tangga yang selanjutnya, maka akan menjadi nggak tertata. Oh, perlu ada yang namanya iman. Perlu ada yang kemudian namanya iman. Nah, ini yang merapikan itu. Jadi, semua Rene, apa yang kita dapat, pasti, kalau bahasa kita itu Rene, pasti setiap kita mendapatkan sesuatu informasi, hukum, ataupun metode, adab, dan lain sebagainya, pasti bahasa kita nyampe dulu di akal. Maka istilahnya, sami'na wa mikir-mikirna dulu. Beneran. Pasti tahapan pertama sami'na wa mikir-mikirna. Tapi kalau udah digandeng dengan iman, baru bisa sami'na wa ato'na. Insyaallah. Gitu. Wow, ini nggak tahu ya buat kawan-kawannya. Ini mengklarify banyak hal. Karena satu hal yang menurut saya ini sok tahu sih Ustadz, yang kehilangan. Kalau apalagi saya senang sekali membaca sejarah bagaimana yang namanya di zaman Abbasid dulu karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam Arab, dan kemudian karya-karya yang sama dipelajari oleh para scholar dari negara Barat yang kemudian dibawa ke sana gitu. Jadi sebenarnya kita adalah agama yang membuka ruang untuk bukan cuma pemikiran, tapi pembahasan pemikiran secara terbuka, gitu ya Ustadz ya. Sesuatu yang dengan lagi-lagi dengan kesoktahuan yang saya paham, sekarang sangat jarang, gitu. Atau saya jarang menjumpainya, gitu. Sekarang orang lebih senang ya udah kasih tahu ini halal atau haram. Ya. Kalau halal ya nggak apa-apa, gue jalan. Kalau haram ya gue nggak ambil. Itu baik. Tapi bukankah lebih baik juga untuk kemudian mendalami dan menggunakan akal dan pikiran itu sendiri sehingga tidak apa ya bahasanya ya, nggak dangkal gitu. Jadi kita lebih dalam. Saya cuma ingin kasih ilustrasi sedikit juga buat kawan-kawan, dan ini akan jadi bahan obrolan kita juga sebagai bahan refleksi ya. Di dunia itu salah satu penghargaan yang paling disegani di segi keilmuan itu Nobel ya, Nobel laureate, para penerima Nobel. Dan penerima Nobel yang membuka diri sebagai Muslim itu hingga hari ini ada 13 orang. Itu jumlahnya sekitar 1,4% ya, dibandingkan total populasi. Jadi Muslim itu boleh dikatakan dengan sempit di sini kontribusinya kepada sains itu kecil sekali. Walaupun kita juga tahu bahwa semua ilmu-ilmu yang ada itu cikal bakal dari sejak dari zaman keemasan Islam dulu. Saya ingin membebani Ustadz malam ini dengan konteks ini gitu. Mungkin bukan what went wrong ya. Apa yang terjadi sejak zaman keemasan di mana kita tidak dihantui ketakutan untuk membahas secara terbuka, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai yang katanya Muslim gitu, atau kawan-kawan di sini saya menghormati yang non Muslim ini terbuka buat siapapun ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu untuk membuka dialektika ini agar lebih kaya pemikiran kita, atau malah memang menurut Ustadz kita udah bye-bye aja nih gitu, nggak perlu ada yang diubah gitu. Gini Rene, ada yang membuat kita punya otak itu terkerangkeng. Kalau bahasa kita terpenjara. Betul. Kita kalau mendengar kalimat ini nih Rene, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ketemu dunia baik, akhirat baik, tapi kemudian pada kenyataannya kita udah tahu nih pengennya dunia baik, akhirat baik. Tapi ternyata pada kenyataannya kita mengkotak-kotakan itu nih. Membagi-bagi yang mestinya nggak dibagi. Jadi ada istilah, pernah dengar ini nggak? Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat.
Ya, Wah, sering banget, ini sering. apaan? Kita sering dipisahkan dengan hal yang kayak gitu. Belajar apa? Oh, belajar bahasa Arab. Oh iya, ini ilmu akhirat. Belajar bahasa Inggris. Oh, ini ilmu dunia, nak. Lo kenapa kok jadi kayak gitu? Jadi ada dua hal yang kemudian diambil dan dipilah, dipisahkan malah, bahwa ini seperti air dan minyak, nggak boleh bercampur. Padahal kita sudah ngerti banget. Di sapu jagat doa kita kepengen tidak ada perbedaan antara dunia hasanah, akhirah hasanah. Semuanya keduanya baik. Nah, kita Rene terjebak pada kerangkeng ini. Kayaknya kalau kemudian sudah belajar ini, nggak perlu belajar yang itu. Terus kalau ini adalah urusan dunia, nggak bisa masuk ke ranah ini. Ini nggak mungkin sama yang dunia dengan akhirat. Nah, ini kita terjebak sama ini. Satu, istilah ini yang kemudian membuat kita jadi terjebak. Walaupun padahal maksudnya bagus ya. Maksudnya bagus. Artinya bahwa apapun yang kita pelajari, utamakan dulu yang kaitannya dengan bagaimana akhirat kita. Tapi ternyata kesananya dipahaminya berbeda. Seperti tadi kita berangkat, Rene. Mereka ketika menerima informasi ilmu dunia dan ilmu akhirat, mereka langsung memahami kesimpulan bahwa oh, berarti ini kepisah. Kalau mau seneng belajar yang akhirat, kalau yang dunia ini nanti jadi lupa. Padahal nggak begitu. Itu satu yang harus kita rapikan dulu, bahwa nanti kita harus bawanya. Rene udah seneng banget ngelihat gimana Rene sama Rianka ngebawa anak-anaknya bisa kenal lebih luas lagi tentang sains, dan harus kayak begitu. Nah, cuma yang kedua nih Rene, yang akan menjadi problem masalah kita adalah kita terjebak, dibebani bahwa kalau mendapatkan sesuatu, memahami iman itu adalah menerima senerima-nerimanya, tanpa harus berpikir lagi, tanpa kemudian harus mengolah lagi. Sehingga kita banyak berdiam diri tanpa kemudian harus berikhtiar. Saya kasih contoh, penyakit kita belakangan ini, saya pernah menyebutkan, mohon maaf kalau kalimat ini kurang pantas ya, kita terjebak pada kemalasan yang berbarut spiritual. Mohon izin saya ulang. Wow. Kita terjebak pada kemalasan yang berbalut spiritual. Iya, yang betul. kayak begini nih. Istilahnya kan kayak gini. Kalau saya sih ya hidup sederhana aja. Udahlah, ini udah cukup. Enggak, dia nggak pengen itu. Padahal dia males, Rene. Cuman dia ngebawa kemudian sederhana, qanaah, seolah-olah dia berada di posisi yang benar gitu. Seolah-olah ini yang diinginkan di dalam agama. Padahal ini males dia aja nih. Udahlah, yang penting udahlah, yang penting kita tawakal aja. Bukan tawakal, ini putus asa. Ini putus asa. Nah, kita kan betul. rasanya sama ya Ustadz ya. Ini saya supaya belum terlalu jauh ya tadi ya. Dan itu sering kita dengar ya. Saya di dunia gini aja lah karena yang saya kejar akhirat gitu. Jadi menurut Ustadz ini betul. Kemalasan berbalut spiritual karena saya coba urai ya Ustadz ya. Kalau untuk mendapatkan akhirat yang sejati ya harus mempunyai perjuangan sejati di dunia ini juga gitu. Kurang lebih gitu, atau ada alasan lain? Betul dong. Betul nih. Nggak mungkin kita untuk mendapatkan air yang tadi kita ingin minum, semakin kemudian kita dangkal menggalinya, ya semakin kotor yang kita dapat. Bahkan kita nggak mendapatkan air, kita cuma mendapatkan lumpur. Harusnya lebih dalam. Nah, kita terjebak, paling bisa. Kita terjebak seolah-olah kita dibawa menjadi orang yang tawakal, padahal putus asa, qanaah, menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, padahal malas. Nah, kita terjebak sama itu terus. Jadi kalau kemudian, sehingga kemudian, silakan Ustaz. Ya, jadi seolah-olah kita nih alasan itulah yang membuat kita jadi nggak melakukan apapun gitu. Oh, udah bisa nih baca Al-Quran, bagus. Udah bagus-bagus. Kok berhenti sampai situ sih? Kenapa nggak didalemin lagi? Mana maknanya? Sehingga kemudian yang bisa baca Qurannya bagus, mengerti juga isinya. Mengerti juga kemudian, bukankah kemudian disebutkan berulang-ulang? Kita diingatkan oleh teks-teks sejunjungan kita kan.
Kenapa nggak berpikir? Bukankah sudah ditampakkan pada kalian? Bukankah sudah ditunjukkan pada lah, kita sering kemudian mengatakan, ya udah cukup lah, yang penting udah bisa baca. Kalimat yang penting ini padahal males gitu loh, Rene. Paham. Ini kalimat ini yang kemudian membuat seolah-olah oke, stop ya belajarnya, stop yang ngajinya. Dan ini yang kemudian diambil. Sehingga harusnya kita menggunakan kalimat ini. Kalimat yang diajarkan oleh junjungan kita. Tidak ada seseorang yang kemudian beriman kepuasannya kecuali sudah bisa memegang pintu surganya. Jadi kalau belum megang gagangnya, jangan cepet-cepet. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemudian belum sampai ngejejek kalau bahasa kita, kaki kita belum ngejejek banget, ayo terus. Karena kan akan terus akan dinamis. Rene sebagai orang tua dinamis kan? Dulu waktu jadi anak nggak kayak gini kan dunianya. Berbeda banget sama Rianka. Saya juga sama. Baru ngerti, oh ternyata anak sampai modelnya udah nggak bisa kalau dulu. Ya mohon maaf, kalau dulu kan kita kalau dulu cukup. Iya benar betul. Dulu kita kayak yang penting anak udah sekolah. Sekarang nggak bisa kalimat itu gitu. Sekarang selain itu harus ada skill lagi, harus ada ya, dan berbagai macam yang kemudian kita bisa ekspor. Nah, kita terjebak pada dua ini, mohon izin. Pertama, jalur perbedaan, jalur yang membuat kita pemisahan antara ini ilmu duniawi, ini ilmu ukhrawi. Ini kacau nih dia bilang. Terus sehingga kemudian kalau dalam tongkrongan kita sering bilang, dunia mulu dicari. Hai, ini cari nafkah ke kantor, dagang. Itu bukan duniawi. Itu untuk akhirat banget. Sehingga kemudian banyak orang yang mikir kayak gini, Rene. Pekerjaan gue nih kayaknya apa ya? Dunia mulu. Hah? Pekerjaan gue kayaknya dunia mulu. Yang mana nih yang pekerjaan akhirat mulu? Merbot. Gimana sih maunya? Gimana sih pemahamannya itu gimana? Nah ini yang kudu dibedah, gitu. Lupakan ini duniawi, lupakan ini kemudian hal-hal yang gak bermanfaat. Selama yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang bermanfaat, berarti itu udah duniawi ukhrawi gitu loh. Terus kita gali, arahnya ke sana. Ini melegakan sekali, tapi mungkin untuk beberapa kawan juga meresahkan ya. Ada beberapa tadi yang mulai posting di kolom chat. Tadi dengan semampu saya coba tuliskan apa yang Ustadz sampaikan supaya kawan-kawan bisa mengikuti, karena ada beberapa yang udah ketabok kanan, ketabok kiri, termasuk yang ngomong ini juga. Ya, pertanyaan-pertanyaan kapan ya yang kita bisa bilang yang dijalani ini, kapan kita harus bilang yang jalani aja dengan yang ada di depan mata supaya nggak ambisi banget, kurang lebih pertanyaannya gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang pada prinsipnya ingin mendapatkan gambaran gimana ya Ustadz saya bisa indikasi apa ya, indikator apa yang bisa saya gunakan untuk tahu jangan-jangan nih gue masuk ke yang itu tuh, ke yang penting buat gue tuh ya kehidupan ukhrawi gitu. Di dunia mah seadanya aja, sebisanya aja, yang penting makan gitu. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa nggak usah gitu-gitu amat juga ya. Jangan juga itu kemudian digunakan sebagai punchline untuk membenarkan kemalasan. Tadi si perempuan di samping saya ini yang si Umarwati ini, dia bilang iya, yang dicari itu malah jadi pembenaran bukan kebenaran. Nah, gimana ya saya bisa dapat gambaran yang saya cari ini kebenaran atau jangan-jangan yang saya perjuangkan adalah pembenaran untuk saya. Itu gimana indikatornya, Ustaz? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, Rene. Ini kan kita hidup ini kan seperti perjalanan ya. Kalau kita mau hidup ini berjalan sesuai arah, kita butuh map. Kalau ini tempat gelap, kita butuh cahaya gitu. Kita dipastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah pembenaran, bukan sesuatu yang kita cari akan kebenaran. Manakala kita berhenti dengan apa yang sudah kita dapat. Kita puas apa dengan apa yang kita dapat. Puas yang dimaksud itu nggak melakukan apa-apa lagi ya. Atau bahasanya udah nggak cari ilmu lagi lah. Kalau ini bahasanya terlalu formal ya. Udah nggak bergerak lagi lah. Sehingga saya kalau menyebut ini jangan norak ya. Jangan beranggapan gini ya Rene.
Harus nyari ilmu. Terus nyari ilmu tuh cuma di 4 kotak dinding, cuma di kajian, cuma di enggak. Luas sekali gitu loh. Bergaul dengan siapa kita. Artinya gini Rene, maaf ya. Untuk tahap nomor 1, kalau lingkar pertemanan kita dengan siapanya masih dia juga, dan pembahasan kita masih itu aja, itu dipastikan kita nggak bergerak nih. Kita berada di posisi yang sedang melakukan pembenaran, atau bahasa kasar kita ini dengan masih di yang penting. Bergerak. Kita nih orang Rene, bukan adonan. Adonan didiemin bisa ngembang. Tapi kalau Rene sama saya didiemin, dikerubutin laler. Jangan berpikir. Ini penting. Tolong ingat baik-baik ini. Penting banget. Jadi kalau kita lihat, kalau yang kemarin kita bahas dengan yang sekarang kita bahas masih itu aja. Terus kemudian yang kemarin kita ketemu masih dia juga. Sekarang dia juga nggak ada penambahan dengan siapa dan apa. Berarti dipastikan kita jumut kalau bahasa kita. Artinya, oh berarti lu udah nih pengen stop sampai di sini. Pengen rapi sampai di sini aja. Itu tuh satu yang pentingnya. Nomor 1, harus ada perubahan apa yang kemudian kita kaji, kita bahas, karena itu menunjukkan bahwa kita punya logika, akal berpikir. Ingat, logika itu berproses, bernalar, bukan memberikan kesimpulan. Terus yang kedua, ini bagian penting nih, untuk menunjukkan bahwa oh berarti kita nih nggak OTW, bener nih nggak OTW. Yang kedua adalah manakala saat kita menjalani ini, kita menjalani proses ini, kita lalu kemudian berpikir, cukuplah dengan kemampuan saya, apapun yang saya lakukan, ini bisa menyelesaikan semuanya. Kalau bahasa Inggrisnya tengil. Kalau bahasa kita. Jadi, kalau itu muncul, udah. Ini karena kalau dia mencukupkan dengan dirinya sendiri, nggak butuh dengan yang lain. Terus dia nggak ada keinginan untuk mengeksplor lagi yang lain. Saya kasih contoh yang paling sederhana misalnya Rene. Kalau kita adalah kerja di kantor. Kenapa di kantor itu semangat? Karena masih ada jenjang karir. Coba bayangkan kalau jenjang karir itu nggak ada. Ya kan? Kalau kemudian, maka begitu juga lah dengan kita yang lainnya. Harusnya yang pedagang juga ayo. Bahkan saya mengingatkan buat yang kayak diri saya. Buat yang mengajar, ayo. Karena mengajar tuh dinamis. Beda banget. Apa sebabnya? Karena kalau dulu masih kita ngajar, terus kemudian anaknya nurut, Rene, masih nunduk gitu loh. Kalau kita bilang yang ini, sekarang Rene udah galakan dia sama kita yang ngajar. Jadi kayak udah harus kayak kita orang dulu tuh kalau ngaji capek, enggak lanjutin baca nih terus ya, ayo 2 halaman. Sekarang Pak Ustadz, udah capek banget, mau minum, mau makan, mau ke toilet. Oh, berarti ada warna. Oh, berarti sekarang dijeda-jeda nih. Dibikin part 1, part 2, selang-seling, ada snack, ada minum. Ini kan cara kita berpikir. Ini contoh sederhananya. Jadi kalau 2 hal ini. Murid Ustadz yang tua-tua itu kan ya. Yang banget. Jumat itu kan. Selalu datang baru. Apalagi udah sebentar lagi udah mau sejajar. Bahkan mengalahkan. Iya. Saya berkali-kali bajunya itu. Aduh. Maaf jadi meleset. Silakan. Jadi 2 hal yang bikin kita, kalau kita masih jumut, masih nggak mau kemudian menambah silaturahim kita, nggak mau kemudian menambah pembahasan kita, makanya Spirit Talk ini hadir, saya sama Rene hadir, ingin ngebawa kita, ayo terus jalan, ayo terus berproses, ayo terus bernalar. Karena setelah ini kemudian akan berpikir masing-masing, oh ternyata, oh begini, oh begitu. Kalau masih ada oh begini, oh begitu, berarti kita masih on the way. Betul. Yang kedua, jangan katakan bahwa saya cukup dengan apa yang saya punya, saya cukup dengan kemampuan saya. Itu membuktikan bahwa kita tidak mau, membuktikan bahwa kita kemudian bersembunyi di dalam spiritual qanaah ataupun tawakal. Padahal kita malas dan putus asa gitu. Malah tuh saya ingin kasih kata kuncinya. Kalau kita belum megang gagangnya pintu surga, jangan stop. Jangan stop. Ayo terus. Gitu. Napas dulu ya teman-teman ya.
Nafas dulu. Yang menyimak malam ini ya, tarik nafas dulu ya, tabokan-tabokannya, tampolan-tampolannya. Saya cuma ngeliat wajahnya Irwin ya, sama Rizky, Hikmat, terus Adia gitu ya. Semuanya pada gini. Powerful sekali Ustadz, powerful. Terima kasih. Indikatornya sudah diberikan. Sekarang kita beranjak yang berikutnya. Tadi Ustadz menyampaikan akal itu adalah alat untuk berproses, jangan alat untuk sekedar berkesimpulan. Jangan lupa asupan akal. Berarti saya tebak asupan akalnya adalah terus belajar. Gitu, dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang terus menambah khasanah keilmuan kita. Ada lagi nggak Ustadz yang belum saya sebutkan yang bisa menambah asupan akal itu tadi? Iya, yang kita lihat dan yang kita dengar itu sangat berpengaruh sekali dengan cara kita berpikir kan. Kita sudah pernah bahas di Spirit Talk yang sebelumnya. Apa yang kemudian kita pandang, apa yang kemudian kita lihat, apa yang kemudian kita dengar, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang bikin kita itu jadi berkarakter dengan apa yang kita lihat, berprinsip dengan apa yang kita dengar. Maka menjadi asupan vitamin nih, menjadi asupan vitamin ketika kita mendapatkan yang kita lihat, ketika kita mendapatkan apa yang kita dengar, maka kita harus punya nih satu yang namanya deposit berpikir. Mohon maaf ya, ini bahasa apaan ya? Deposit akal, berpikir. Deposit akal. Semua informasi yang kita lihat, semua informasi yang kita dengar, maka kita tampung di kita punya akal ini. Sehingga jangan cepat-cepat menggunakan kalimat tidak masuk akal, tidak logis, tampung dulu. Tampung dulu. Nanti kita kan akan masuk lagi ke tahap satu selanjutnya kan, satu step lagi yang kita naikin, yaitu tahap keimanan. Yang dimana nanti dalam keimanan kita mengenal ada istilah pengarahan nih, ada guidance-nya kan. Mohon maaf kayak gini deh nih, gampang sederhana. Kalau kita pengen ke Senayan City nih dari Gancit ini, terus kemudian kita ada Waze ya, Waze, atau kemudian Map. Map itu kan akan bilang begini kan, apakah Map itu akan bilang belok kanan di 1 kilometer di depan? Kan enggak nih. Dia akan bilang gimana? Paham? Akan enggak maksudnya? Iya. Enggak mungkin. Pasti ketika nanti ambil jalur kanan kan gitu kan. Nanti 100 meter belok kanan. Nah, itu diarahkan. Betul. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin diarahkan, semakin diarahkan, semakin diarahkan. Maka kalimat yang ingin kemudian kita mau ambil nih, mau kita taruh, kita mempersiapkan box deposit akal gitu. Ayo tampung informasi apa aja. Tapi jangan cepat-cepat bikin kesimpulan. Baru ngelihat YouTube 2-3 kali udah bikin kesimpulan. Baru dengerin YouTube, baru dengerin Google, udah bikin kesimpulan. Baru dengerin dari media. Ini yang muncul, atau bahasa kita sekarang gampang sekali kita tertelan sama hoax gitu. Baru dengar media sosial langsung tuh kan, kalimat tuh kan tuh kadang-kadang menyebalkan nih. Tuh kan bener, nih orang nggak bener. Tuh kan nih orang, tuh kan nih orang. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita udah lolos tentang baik sangka dan buruk sangka ya. Kita belajar menata diri yang kemarin. Jadi bahwa nah ini kita simpen nih. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang didapat dari mana? Dari hasil bertambahnya kita punya ilmu, bertambahnya kita silaturahim, terbukanya kita punya hati ini, dan kita berpikir, nanti baru kita akan terbuka. Oh, begini maksudnya. Nah, kalimat oh itu yang penting. Nah, makanya saya ingin sampaikan teman-teman, ayo cari di zaman kemajuan informasi yang kayak sekarang, cari banyak informasi, cari yuk cepet. Tapi yuk boya belajar untuk menjadi logos gitu. Logik itu kan mempertimbangkan, menata, jadi struktur, jadi metode. Enggak cepat-cepat kemudian menjadi rangkuman kesimpulan. Oh berarti, nah ini yang repot. Karena kita baru ngelihat ada orang, lalu kemudian kita lihat ujungnya dia banting handphonenya. Lalu kemudian kita bilang, oh ini orang nggak bener banting-banting handphone. Padahal kalau kita ngelihat episodenya dari awal, dia kepleset. Lalu kemudian terlepas. Tapi kata kita, nih orang banting nih. Jadi ada episode yang kelewat. Kan kita sering ngelihat kayak gitu nih. Sering banget kita ngelihat hal-hal yang seperti itu.
Yang kita Masuk lihat kesimpulan saja. ujung-ujungnya aja. Kesimpulannya aja. Nah, kenapa kemudian saya izin Rene masuk ke tahap selanjutnya? Pentingnya logika disandingkan kita dengan agama, pentingnya logika disandingkan dengan iman, maka tidak akan muncul ke depannya lagi adalah penghakiman-penghakiman terhadap yang lainnya. Nggak mungkin akan ada hal-hal meskipun berbeda. Meskipun berbeda. Kok bisa? Ya iya, kita keseringan gitu nih. Terlalu cepat pengen ngisi rapot. Padahal kita sama-sama murid. Kita tuh suka begitu gitu. Padahal ada gurunya. Ada wali kelasnya, tapi kita ngisi rapot teman-temannya. Nih kamu nilainya segini, nilainya merah, nilainya segini. Nah ini yang ngasih kemudian ponten ya jadi ya. Iya, kita jadi gampang banget untuk menilai. Makanya logika kita itu ditampung dulu. Mohon izin, apalah istilahnya. Deposit berpikir kita, box akal kita ini, kita taruh, kita simpan informasi itu, lalu kemudian baru kita gali, explore lagi, cari lagi. Barulah sampai di tahap, oh ternyata memang sangat terbuka sekali perbedaan itu sebab kondisinya yang berbeda. Ya wajar karena dia makannya pakai kurma. Ya wajar karena makannya pakai roti. Lah kalau nanti kita kondangan, lalu kemudian ada nasi sama rendang, pakai sendok Pak, tolong pakai sendok. Jangan malu-maluin. Biar kemudian enggak. Kenapa Rene? Kok tiba-tiba pakai 3 jari? Nah ini yang saya suka kadang-kadang langsung bikin kesimpulan. Mohon izin, saya nggak mau menyebut ini. Sunnah Rasul. Nah ini kesimpulannya cepet banget. Kawan-kawan, saya saksi ya. Saya menjalani alhamdulillah dibersamai kalau istilah gini hari sama Ustadz itu, dan dalam kelembutannya ngelihat keunikan si Rene ini ya, dan akhirnya berusaha diberikan pemahaman dengan cara yang paling lembut gitu ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat Ustadz sudah memberikan posisi nalar dan keimanan sebagai satu bagian ya. Jadi dia tidak harus meniadakan yang lain gitu. Nah, sekarang mungkin kawan-kawan silakan ya kalau ada pertanyaan, kalau boleh masuk untuk obrolan kali ini. Lebih spesifik tentang obrolan kita terkait logika. Terkait pertanyaannya Aulia, saya minta Reni bantu untuk posting obrolan 2 pekan lalu, kayaknya pas banget kalau Aulia simak ya di situ. Jawabannya ada di sana semua. Bagaimana ini lagi-lagi terkait dengan logika ya. Bagaimana saat saya sudah berkesimpulan dan menurut saya melalui satu proses yang benar, ternyata kesimpulan itu dipersepsikan berbeda sama yang lain gitu kan. Ini kan sebenarnya ruang untuk kita bisa melakukan dialog selama punya keterbukaan pikiran gitu. Untuk yang tadi Ustadz bilang ya, mendengar, dikomentari itu menjadi sesuatu yang wajar. Ada nggak sih, apakah ini bagian dari budaya kita juga, budaya yang juga diangkat oleh Muslim tadi, sami pikir-pikirna gitu ya. Sami obrol-obrol. Nah, itu boleh nggak dikasih argumennya Ustadz, bahwa sangat wajar kok dialektika ini, dan sepatutnya dialektika untuk sampai pada kesimpulan yang baik itu seperti apa, dan sebelum nanti kalau udah sampai pada kesimpulan yang baik akan sampai pada kesimpulan yang benar gitu, dan mudah-mudahan kita akan terus berada dalam kebenaran itu. Ada nggak sih caranya Ustadz? Terutama kalau sekarang ini kan banyak yang paling gampang tuh lihat ke kanan kiri kan, harusnya lo nggak gini, mustinya lo nggak gini. Baik di sisi yang senang mengucap lo harusnya, dan sisi yang kerap menerima dan mendengar lo kan gitu. Jadi baik si penyebut harusnya dan penerima harusnya itu baiknya gimana Ustaz? Kita tuh di dalam kita belajar nih, kita agama, dari kalau Rene sekarang yang lagi belajar Nahwu Shorh, belajar agama, naik ke balaghah, ilmu ini semuanya terangkum dalam istilahnya ilmu mantik ya. Ilmu di mana kemudian tahapan. Rene, tadi saya sampaikan, logika itu berproses. Nanti seseorang itu akan sampai di stasiun, di terminal yang namanya kesimpulan. Sayangnya, mereka karena keterbatasan, kedangkalan, stasiun ini
adalah sebenarnya tempat transit ya kalau bahasa kita. Karena nanti kesimpulan itu akan dibagi menjadi dua. Tolong bantu izin ya, saya jelaskan ini. Kesimpulan itu akan kembali menjadi dua. Kalau bahasanya adalah natijah. Natijah itu ada dua, ada kesimpulan internal, ada kesimpulan eksternal. Ini saya baru nemu bahasa ini. Bahasa gampangnya gini, kesimpulan yang emang harus dipakai untuk diri sendiri dulu, kesimpulan yang kemudian setelah udah dicoba sama diri sendiri, baru dipakein ke orang lain. Itu pun nggak boleh dengan ukuran baju kita. Gampangnya gitu. Jadi setelah ini bahan dijahit, Rene, dipakai semuanya, lalu kemudian kita pakai di baju kita. Alhamdulillah, bajunya pas. Tapi ingat, kalau saya pakein ke Rene, langsung pas apa enggak? Enggak dong. Maka saya kemudian ingin sampaikan, Rene, kalau ada sesuatu setelah tahapan kita nih, bahan ini setelah dijahit, dipermak segala macamnya, cocok nih, jadilah untuk kesimpulan, oh berarti saya harus, saya ulangin kalimatnya nih, kesimpulannya harus berbunyi muqaddimahnya, saya harus melakukan ini. Sampai situ dulu. Nggak boleh bikin kesimpulan setelah dijahit, dibuat, lalu kemudian kita sampaikan, lu harusnya. Lah, kan baru pakai ukuran kita. Masya Allah. Nggak boleh kesimpulan itu pakainya begini. Oh, Rene seharusnya nggak kayak gitu, Rene. Loh, itu kan baju saya. Baju buat saya ukurannya besar, untuk Rene kekecilan. Iya. Sehingga kemudian harusnya dibalik. Bahasa sederhananya, harusnya kita disiplin, tegas, lugas sama diri kita sendiri, selembut-lembutnya, seringan-ringannya buat orang lain. Apa sebabnya? Kita baru saja menjalani proses episode bahan yang kita jahit dengan ukuran kita. Kita belum mengukur dia ini lingkar pinggangnya berapa ya, pundaknya berapa ya, sehingga baju yang cocok sama dia tuh ukurannya XL. Bukan double XL, bukan triple, sehingga kemudian kok kayak gini ya, kok gede banget, sehingga nggak muncul, kok agama ini ribet amat ya, harus begini, kok jadi semuanya salah ya, kok semuanya haram ya, enggak sob, enggak semuanya haram, tapi pakaian yang kita pakai, lu harus paksain dipakai sama orang lain, sehingga orang lain nggak nyaman sama pakaian itu. Udah jelas-jelas kekecilan, tetap dipaksa dipakai sama orang lain, akhirnya orang kesempitan, sempit amat ya. Atau keluasan amat ya, kebablasan amat ini toleransinya kan. Nah, ini yang kemudian mau diambil. Jadi kesimpulan tuh Rene harus melalui dua hal. Kesimpulan dulu untuk internal berarti akan dimulai dengan saya harusnya. Gitu. Saya mestinya. Bukan setelah kamu ini udah harus. didapat. Betul, bukan kamu harusnya. Bukan it's for me, saya dulu. Setelah saya pakai, saya uji coba, oh, lalu kemudian dilihat. Oh, Emir, mohon maaf Mir, beda kalau ente Mir. Ente ini ukurannya pinggangnya agak ramping, beda sama gue. Jadi nggak bisa pakai ini. Oh iya, udah nggak apa-apa. Lu mah modelnya begini. Jadi dibawanya tuh santai sekali, sehingga kemudian nggak menjadi sesuatu yang, oh kok keras ya. Maaf nih Rene, maaf. Kok kayak serba nggak boleh ya. Kok jadi berat banget ya ngejalanin ini. Bukan berat, tapi ternyata kalau bahasa gampang kita kan, kalau nggak ada yang sulit sebenarnya di dalam apa yang kita pelajari, tapi kita belum menemukan guru yang tepat aja yang membuat semuanya menjadi mudah kan. Kurang lebih kayak gitu lah. Saya banget sih, karena ukuran tiap orang beda-beda ya Ustadz ya. Buat yang belum pernah, jarang sekali ke masjid, kemudian pada satu subuh dia ke masjid, dia merasa udah luar biasa solehnya walaupun lewat rakaat pertama gitu. Ini ngomongin Rene tentunya ya. Tapi buat orang yang setiap hari ke masjid dan hari itu dia terlambat, dia merasa ke masjid itu sebagai satu hal yang menyesakkan sekali karena dia terlambat. Actionnya yang kita lihat di mata kan sama ya. Dua-duanya ketinggalan sholat. Tapi yang satu itu gembiranya luar biasa karena akhirnya nih gue bisa sholat di masjid. Yang satu lagi, kenapa saya terlambat ya ke masjid? Jadi emang apa ya bahasanya? Saya cuman
saya jadi terharu karena kalau boleh dibilang Nabi kita kan orang terbaik yang pernah diciptakan, tapi tidak pernah menggunakan, ya beliau menunjukkan standarnya, tapi tidak pernah memaksakan standar beliau ya, sehingga kita kaumnya tuh nggak terbebani, jadi apa ya, jadi lembut banget. Iya, betul. Masya Nih, Allah. karena udah nyebut junjungan, saya tambahin. Berulang-ulang narasi teks menyebutkan, kalau bukan karena memberatkan umatku, niscaya gitu. Jadi banyak banget perkara-perkara yang memang spesial istimewa dilakukan sama beliau. Dan beliau tidak menyuruh umatnya. Kenapa? Takut jadi wajib. Kalau wajib jadi berat gitu loh. Apa sebabnya? Menyesuaikan, enggak bisa. Misalnya contoh sederhana, ya enggak apa-apa. Kita kemudian mau bangun di 1/3 malam misalnya. Ya untuk mereka-mereka jika diharuskan kan akan memberatkan. Maka hal itu yang muncul. Sayangnya warisan ini tidak turun pada kebanyakan. Padahal ini adalah bahasa sunnah yang paling tinggi gitu loh. Karena akhlaknya, karena memudahkan. Kita terjebak pada sunnah-sunnah yang sifatnya simbol-simbol. Akhirnya terjebak kita pada kesimpulan-kesimpulan. Nah ini keren. Jadi catatan penting Rene, teman-teman bisa mencatat dan naruh dalam hati kita bahwa ada kesimpulan nomor 1 yang harus kita pakai adalah kesimpulan internal. Kita dulu, gua dulu pakai, gua dulu meraktekin. Lalu kemudian untuk disamakan, untuk dipraktekin sama orang lain, harusnya prosesnya sama. Ngukur dulu, terus dijahit dulu, jangan langsung pakein. Kalau langsung dipakein, wow, sulit, berat. Nah, itu yang dimaksud. Tadi dikatakan bahwa pembenaran adalah saat orang di sekitar masih itu-itu saja. Padahal kita memang akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Berarti ketika berkumpul dengan orang-orang yang itu-itu saja, potensi untuk selalu merasa benar, berpotensi juga untuk selalu merasa benar. Dan perlu juga untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Kisah. Gimana tuh? Baik. Ada di dalam kemudian kita berinteraksi, bersosial ya. Kita kan punya batasan-batasan untuk bersikap, bukan kemudian menjadi batasan untuk tidak berteman dengan yang ini, tidak kenal dengan yang ini. Semuanya kan tetap harus kita sapa, siapapun, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Tapi yang dimaksud itu seperti ini, Rene. Kenapa kemudian kita harus bertambah tentang siapa yang kita kenal, tentang apa yang kita bahas? Itu menunjukkan tentang tingkat keinginan kita yang tinggi untuk kemudian ingin menambah terus, menggali lagi. Sebab kalau sama yang itu aja, udah paham kita nih, udah ngerti, udah saking satu frekuensinya lagi, udah saking. Tapi dengan kemudian kita bertambah, kita seperti sekarang nih yang kita kaji. Ada yang bertanya, lo kemudian kita dapat insight dari situ. Lo kemudian hadir lagi teman-teman yang baru hadir. Kalau tadi kita lihat ya Rene, kurang lebih hampir 50% yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang baru ngikut Spirit Talk. Jadi kemudian banyak yang biasanya setelah ini seperti biasa akan banyak nanti yang DM via Instagram. Lo kemudian menyambung seperti tadi fatwa-fatwa yang tadi itu biasanya di copy paste balik lagi ntar di DM muncul lagi baru ngebahas tentang kayak gitu ya, karena kan saya menjaga betul, berhati-hati betul menggunakan narasi yang bisa digunakan dan bisa dicerna semuanya. Tapi satu hal Rene, kalau misalnya kita punya keinginan yang tinggi, itu akan terwujud, terbukti, terimplementasi sama sikap kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kita kemudian masih muncul rasa bahwa kita yang paling benar, paling bagus, itu menunjukkan kita nggak nambah apa-apa. Karena ada istilah kan, kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan orang yang semakin bertambah keilmuannya adalah yang semakin bertambah kebodohannya. Jadi setiap hari kalau ada yang ini gimana ya?
Jadi kita setiap hari ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti. Diulangi Ustadz, Berarti tadi Imam Syafi'i bilang apa? Orang yang setiap orang yang kemudian bertambah keilmuannya, maka bertambah kebodohannya. Bukan berarti artinya semakin banyak orang menggali sesuatu, makin banyak dia mendapatkan sesuatu. Betul. Makin banyak sesuatu yang baru yang kita dapat, yang kita ambil. Saya kasih contoh hari ini ya Rene. Hari ini saya kasih contoh betul. Kita hari ini setelah kemudian siang, setelah mengajar anak-anak, lu kemudian saya akan ada tugas mengantarkan anak, ada biasa kalau kita apa nih, perpisahan gitu ya, akhir sekolah. Lalu kemudian kita menemukan ada seorang yang berdagang. Menurut saya, menurut kita nih Rene, orang ini butuh banget untuk kemudian dibantu. Lalu kemudian saya belikan makanan yang dia jual, lalu kembaliannya ambil aja. Tapi bapak itu nggak mau. Oh jangan Pak. Apa kata dia? Saya sudah jual barang ini 12.000. Ini saya kembalikan sesuai yang ini. Lalu kemudian apa kata dia? Bapak dengan membeli ini sudah sedekah sama saya. Tapi kalau kemudian saya nggak memberikan kembaliannya, maka saya tidak punya sedekah untuk Bapak. Maka saya mau bersedekah sesuai dengan kapasitas yang ini. Jadi, ternyata kita ketemu orang baru yang kemudian ngejaga dirinya. Udah, dengan Bapak beli ini, Bapak udah cukup membantu saya dan keluarga saya. Udah cukup. Kalau Bapak tambahkan lagi, saya nggak bisa berbalas. Saya mau apa nih? Saya mau juga punya kebaikan kayak Bapak. Tapi kan kalau diterusin jadi berantem. Oh enggak. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa, ketemu orang baru, ketemu cara berpikir baru. Oh, masih banyak orang-orang yang ternyata dia berpikir dengan, oke, cukup sampai sini. Itulah caranya dia bersedekah kepada pembeli. Jadi, Bapak terima kasih, Bapak sudah membeli, karena Bapak sudah menghormati, menghargai saya. Karena bisa saja Bapak tidak membeli, langsung kasih duit ke saya. Tapi Bapak menghargai dengan membeli makanan saya. Walaupun saya nggak tahu Bapak memang betul apa tidak dengan kerupuk ini. Tapi dengan Bapak membeli, itu sudah cukup melegakan saya. Wah, ini kan luar biasa kan. Saya bilang, tapi kalau dipikir pakai logika ribet. Duh, ribet amat sini pedagangnya ya. Allah, tinggal mau beli doang. Tapi emang itu ilmu kan yang kita dapat. Aduh. Itu dagangnya di mana Ustadz? Kawan-kawan kalau ada yang tinggal dekat situ ya, kita juga bisa saling berbagi amal sama Bapak itu. Dahsyat. Aduh. Aku lagi speechless ini mendapatkan begitu banyak malam ini. Semoga kawan-kawan juga merasakan hal yang sama ya. Ada lagi nih Hendra, pertanyaan, sejauh mana kita menggunakan logika dalam beriman? Sejarah Islam mengukirkan ajaran sekte Mu'tazilah sebagai ajaran yang mengagungkan logika. Waduh, menarik nih. Bacaan sejarahnya lumayan, not bad. Terima kasih Hendra sudah bertanya. Ini ngomongin tarikh ya nih, sejarah. Kalau ngomongin Mu'tazilah, ada juga Jabariyah. Ngomongin Jabariyah, ada Mu'tazilah. Saya bantu teman-teman yang baru mendengar istilah ini. Mu'tazilah ini adalah sekte di mana kemudian semuanya yang dikedepankan adalah logika, pikiran. Jadi menurut dia harus rasional. Nah, sementara cara dia menerjemahkan logika itu adalah berkesimpulan. Jadi simpulan dulu gitu ya. Ya, jadi informasi yang dia dapat, dia langsung masuk ke episode terakhir. Kalau main game sudah level terakhir. Tinggal ketemu rajanya doang nih. Maka yang lainnya nggak akan dianggap. Dan dia mengambil betul rujukannya bahwa kemudian ada junjungan yang mengatakan dengan satu narasi, satu kalimat, tidaklah dikatakan sebagai orang yang sempurna agamanya yang tidak menggunakan akalnya. Tapi yang dimaksud di akal tersebut adalah bagaimana terus berproses berpikir. Lah, di mana nanti batasannya nih? Karena sekte ini jadi masalah, jadi problem. Betul, satu, ketika kemudian logika itu dipakai bukan sebagai alat, tapi sebagai sumber, this is problem. Saya ulang ya. Ketika akal ini tidak digunakan sebagai alat, tapi digunakan sebagai sumber, maka ini masalah. Ketika akal ini dianggap sebagai sumber air, bukan sebagai alat untuk kemudian mengeksplor,
Ini jadi problem. Apa sebabnya? Karena kita kan berhenti sampai di situ. Betul. Tangganya cuma sampai di akal. Nggak akan naik lagi ke tangga yang disebut dengan keimanan, iman. Apalagi ke tangga kealiyakin, kepada tangga keyakinan. Itu yang jadi ini masalah. Yang kedua, batas keimanan kita itu yang mau kita batas akal kita yang kita gunakan di dalam kita punya agama ini adalah bagaimana pada hal-hal yang sifatnya adalah tidak terlihat atau tidak zahir, maka izinkan akal itu untuk merenung dulu atau berpikir dulu atau kemudian bermain dulu, berjalan dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Saya ulang, pada perkara-perkara yang tidak zahir, tidak nampak, maka izinkan akal itu bermain-main dulu saja. Izinkan kemudian akal itu kemudian bergerak dulu. Jangan kemudian kita mengatakan yang tidak zahir, yang tidak nampak berarti tidak ada. Belum tentu. Ya kan? Yeah. Belum tentu. Buktinya, oke, kita nggak mau berbicara jauh-jauh. Contoh Rene, kalau saya berbicara dengan alat ini, kalau dulu orang akan bilang, nih orang gila nih. Masa ngomong sama besi? Dia lupa, ternyata ini cuma alat yang menyambungkan ada orang lain di seberang sana. Ada kawan kita bicara. Nah, orang itu Rene, nggak mau nanya dulu bahasanya, nggak mau cari tahu dulu, tahu-tahu langsung ujuk-ujuk. Kalau bahasa kita yang sekarang, dulu ada istilahnya fax ya. Fax, kalau kita ngirim tuh Rene, yang kertas itu, kalau dipikir-pikir, itu kertasnya masuk kabel apa gimana ya? Kalau orang yang nggak paham, tiba-tiba di print di sana. Anak ini hari banyak yang nggak tahu fax, Ustaz. Dia udah lewat. Hendra tuh udah lumayan tua untuk masih ngerti dia yang namanya fax. Karena ya Rabbana, mohon maaf lahir batin, saya waktu di Mesir juga baru apakah kertas itu masuk ke kabelnya apa gimana? Mohon maaf nih karena awam sekali. Ternyata emang udah canggih, di sana tinggal butuh kertas lain, dia udah nyimpen, udah keluar. Itu kan membuktikan. Coba kalau misalnya saya saat itu langsung berontak, lalu kemudian bikin kesimpulan, ini tidak zahir, nggak nampak di hadapan saya, kok bisa kertasnya ada di sini, terus bisa dipindahkan ke sebelah sana, padahal kertasnya ada di sini, kok bisa dikopi ke sana, misalnya gitu. Tapi ternyata saya mengizinkan dulu akal ini mencari, oh ternyata nggak masuk kabel, ternyata teknologinya udah disetting, gimana mereka bisa mengambil data, mengcopy, disimpan di sana, lalu kalau bahasa kita sekarang di copy paste gitu. Oh, nah ketika udah melalui proses itu, baru kita bisa mengatakan, nah jadi saya sampaikan, berarti batasan akal kepada sesuatu yang tidak nampak, bukan berarti tidak ada, gitu. Tetapi izinkan dulu akal untuk kemudian mengeksplor, mencari, bermain-main, menari-nari, sampai kemudian dia bisa menemukan, oh ternyata ini yang tidak nampak pun bisa ada. Meskipun tidak terlihat, karena masih bisa dirasakan. Nah kira-kira kayak gitu. Ini malam powerful sekali ya. Kita diberi ruang untuk melihat bahwa akal itu adalah alat ya untuk kita berproses, dan yang penting jangan berhenti di situ. Yang penting juga kelilingi diri kita dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Mungkin kalau tambah ilustrasi sedikit, tadi waktu Ustadz bilang soal pertemanan itu, saya jadi ingat ada yang pernah disampaikan oleh mentor saya dulu, Ustadz. Kalau kita merasa udah paling cerdas di satu ruangan, artinya lo ada di ruangan yang salah. Jadi kalau di ruangan itu, ya di ruangan itu ada 10 orang, lo udah ngerasa lo yang paling cerdas, you're in the wrong room, karena udah nggak tumbuh lagi. Ya ini dahsyat banget. Keren banget. Ya, dahsyat banget. Ini last question ya dari Rizal. Apa kabar Rizal, kawan dari Pupuk? Ya, gimana Pupuknya? Ya. Sekarang lagi sering dipertontonkan glorifikasi perdukunan. Kamu baca konten yang mana sih? Rizal. LGBTQ. Oh, tahu. Yang semakin mudah ditemui di mana-mana, padahal keduanya merupakan dosa besar. Aku tambahin ya, haram gitu kan, kalau kata emak kita itu favorit banget tuh, love banget. Atas nama open minded, lalu mereka meninggalkan segala perkara untuk bisa toleransi. Ini jeritan hati sih ya. Rizal tuh ingin bilang, apa ini toleransi? Itu kan sebuah kesalahan gitu. Nah,
gimana ya? Apakah kita harus frontal bilang tidak gitu, atau harus gimana ya? Harus jahit dulu bajunya gitu. Ini Iya. menarik sih. Kan ada buat kita yang sudah menerima keimanan ini sebagai satu keyakinan, ya udah lihat salah ya salah, selesai, nggak usah muter-muter lagi gitu. Tapi kan kanan kiri banyak ya masih yang ya mungkin yang paling lembut pisahkan antara perilakunya dengan perbuatannya gitu ya. Siapa tahu masih ada ruang untuk dia kembali jadi lebih baik gitu. Nih kalau Pak Ukim pasti kalau mengajarkan dengan kelembutan pasti akan ngomong gitu. Atau model Umarwati dan Pak DWD gitu kan. Tidak gitu. Itu yang enggak gitu, enggak usah diomongin gitu. Itu asik banget kan ya. Nah, gimana nih Ustadz yang untuk hal-hal yang Rizal udah kasih gambarannya yang udah jelas salah gitu. Buat yang sudah yakin udah jelas salah, nggak usah dicari pembenaran lagi. Emang itu udah salah. Terus kita mesti gimana dong? Ya, kalau kita udah ngelihat sesuatu nih, lalu kemudian ada sesuatu yang udah jelas-jelas salah, maka hal yang udah salah nomor satu kita tinggalkan ya dan kita tanggalkan. Dan jangan lupa ini media sosial. Media sosial itu mereka tidak mencari tentang benar dan salah, tapi mereka mencari tentang viralitas gitu. Kalau memang bisa viral meskipun salah, why not? Why not? Kenapa enggak? Jangan-jangan yang mereka inginkan, Rene, adalah pembahasan tentang ini. Semakin dibahas di kantor, semakin dibahas di media sosial, makin terbuka, makin terkenal, saking sudah orang banyak membicarakan. Jangan-jangan ini memang sesuatu yang lumrah dan boleh. Habis itu malah mereka senang ya diomongin ya. Makanya tadi saya sering bilang, saya dulu juga termasuk orang yang kalau ngeliat di media sosial kayak parno banget, kayak norak banget. Tapi setelah makin banyak belajar sama orang-orang yang sekitar, mereka sering bilang, memang menurut Ustadz, kalau Ustadz menemukan ada data, ditampilkan di media misalnya, seberapa persen Ustadz percaya itu? Ada survei misalnya, seberapa persen? Iya juga ya. Kok pede banget kita percaya dengan itu. Kalau ditanya apakah mereka nggak tahu kalau itu salah, of course dia tahu. Dan itu bukan, mohon maaf, dikatakan budaya kita saja tidak. Nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu banget. Artinya, memang ini media sosial. Mereka tidak mencari benar atau salah. Mereka tidak mencari kemudian hal ini baik atau buruk. Tapi mereka mencari viral. Karena mereka butuh iklan. Kan gitu ya, Rene? Mereka butuh di-expose. Jadi, semakin terekspos, ya bagus, karena nanti akan makin banyak pembicaraan tentang itu gitu loh. Misalkan saya punya hajatan pengantenan, khitanan, lalu kemudian saya panggilkan pawang hujan. Memang problemnya di pawang disengajakan supaya sunatan anak saya ini diomongin setingkat nasional, supaya orang ngomongin, supaya orang ngomongin tentang sunatan saya. Kan, oh itu sunatannya anaknya Pak Ustadz, oh itu sunat, supaya sebenarnya pawangnya emang nggak penting-penting banget gitu. Jadi emang sengaja dibuat seperti itu. Nah ini media sosial, Hendra. Jadi Rizal, yang kita Ustadz, lihat ini udah nanya yang beda lagi, Rizal. Mohon maaf Rizal. Jadi biasa saja. Yang penting yang kita lakukan apalah diri kita. Dan yang udah jelas-jelas salah, nggak perlu ada pembahasan. Udah jelas apa yang mau dibahas. Pembahasan itu kalau ada yang hal-hal yang kemudian masih meragukan. Kalau udah jelas, apalagi yang mau dibahas. Sampai jangan kayak begini. Begitupun juga toleransi. Jangan sampai kemudian kita misalkan membahas, lu jangan kayak korun tuh pelit. Mas, jangan gibah korun ya. Dosa itu gibah. Kita korun gak gibah. Itu korun gak gibah, Mas. Kalau udah jelas-jelas disebutkan kayak gitu, itu gak gibah. Nah, ini kan solehnya melampaui batas, nih. Gibahin korun tuh lucu banget sih, ya Allah. Ini kan ya Allah. Dia bilang, ya Rabbana, kelewat soleh gitu. Aduh. Nih Rizal, ya Allah, masih aja ya. Udah, ntar gue rekomendasiin ya bacaan-bacaan lain yang tidak terlalu merepotkan dan menenangkan hati. Namanya mau tahu Rizal? Al-Quran. Aduh, terlalu frontal. Terlalu frontal. Bajunya masih kegedean Ustadz, maaf ya. Namanya juga masih muda.
Makanya yang manggil Ustadz saya, bukan dipanggil Ustadz. Oke, kawan-kawan terima kasih untuk waktunya. Kita menghormati juga waktu Ustadz bersama orang-orang tercintanya di rumah. Nggak terasa, ya waktu berlalu cepat sekali. Tapi saya ingin Ustadz menutup dengan seperti biasa, kita saling mendoakan. Orang-orang beriman itu orang-orang yang saling mendoakan. Dan ini persaudaraan yang jauh lebih erat daripada darah, insya Allah. Terima kasih untuk semua pertanyaannya, baik yang sudah terjawab ataupun tidak. Mohon maaf kalau ada salah kata, silap perbuatan. Kita akan jumpa 2 pekan lagi, obrolan yang nggak kalah menarik, insya Allah. Dan semua yang sudah disampaikan malam ini mungkin bisa jadi jadi titik awal untuk kita mendiskusikan segala sesuatu dalam kelembutan, ya, demi mencapai apa yang disebut sebagai kebenaran. Ustadz, silahkan Ustadz kalau ada kalimat terakhir, kata-kata terakhir untuk malam ini, sekaligus juga ditutup dengan doa yang Ustadz pimpin. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, bagaimana kemudian kita berpikir, logika kita, semuanya adalah harus berdasarkan dari ketidaktahuan. Karena saya tidak tahu, maka saya memikirkan bagaimana kemudian saya tahu. Tapi kalau semuanya berangkat dari kesoktahuan, maka akan menghasilkan kesombongan, keegoan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau masih ingin menggunakan logika, masih menggunakan cara kita berpikir, maka mulailah dengan sesuatu yang tidak tahu. Tanam di hati kita, oh saya belum tahu, makanya saya berpikir. Rasionalnya gimana ya, logikanya gimana. Tapi kalau berangkat dari kesoktahuan, seolah-olah kayak kita udah tahu, lalu kemudian kita berpikir, lalu kemudian logika kita dijalankan, maka yang muncul adalah kesombongan. Sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang menyempitkan dan menyulitkan orang lain. Harusnya akan mendatangkan kesimpulan-kesimpulan yang memudahkan kepada orang lain. Teman-teman semuanya, kita berdoa, mudah-mudahan yang kita dapat ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita terus dijaga, diistiqomahkan, bisa terus menggali ilmu-ilmu sebagai bekal kita di dunia dan di akhiratnya kita. Beristighfar kita, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma ya Rabb. Jadikan kami berkumpul di malam hari ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Jadikan kumpul kami ini menjadi kumpul yang penuh dengan rahmat. Ya Rabb, lapangkan hati kami, lembutkan hati kami ya Rabb. Kau guyur dengan ilmu-ilmu kebaikan-kebaikan ini. Lembutkan hati ini, cerdaskan pikiran kami, cerdas kami berpikir, cerdas kami berproses, cerdas kami kemudian bersikap. Ya Rabbana inna nas'aluka ilmaka. Ya Rabb, kami mohon ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat bagi kami, manfaat bagi keluarga kami, manfaat bagi kehidupan kami, dunia dan akhirat kami. Ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Rabb, Kau yang maha mencukupkan, cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan. Jauhkan kami daripada kesombongan. Rabbana hablana min azwajina. Ya Rabb, jadikan kami, keluarga kami, dan anak turunan kami. Mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Pun juga kami memohon ya Rabb, jadikan kami adalah orang-orang yang menenteramkan bagi orang lain. Ya Rabb, jadikan kami adalah orang-orang yang bisa memberikan kemudahan bagi orang lain. Ya Rabb, jangan jadikan kami, sikap dan cara berpikir kami mempersulit kehidupannya orang lain. Jangan jadikan perilaku kami menyulitkan dan mempersempit kehidupannya orang lain. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih semuanya. Ustaz, terima kasih ya buat waktunya para guru-guru, kawan-kawan semua yang belum sempat saya sapa. Saya lihat ada Mbak Vera, kita pernah ketemu di Gandaria City, Ustadz, ya. Baru baca pesannya. Ada Arninta juga dan kawan-kawan lain. Tentunya Emir yang udah dari tadi ya berkomentar dan rambutnya masih cerah. Ya, terima kasih udah datang malam ini. Pamit sampai 2 pekan lagi, insya Allah kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.